بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan salah satu ayat Al-Quran yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi khususnya bagi umat Islam. Maka oleh karena itu seorang muslim sangat dianjurkan untuk mengamalkan ayat kursi pada waktu dan kondisi tertentu. Dan dengan membaca ayat kursi ini, maka seorang muslim akan memperoleh sejumlah keutamaan seperti dilindungi dari gangguan setan, dibukakan pintu rezeki, dan bisa menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Namun dari sekian banyak keutamaan dan fadilah membaca ayat kursi, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa waktu yang justru dilarang membaca ayat kursi pada waktu-waktu tersebut. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi pada waktu-waktu tersebut. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, ada banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan bahwa ayat kursi merupakan salah satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, bahkan keagungannya melebihi langit dan bumi. Maka oleh karena itu ayat kursi ini sangat layak sekali untuk kita baca baik di waktu pagi ataupun sore, sebelum tidur ataupun setelah melakukan sholat fardu. Namun di dalam mengamalkan ayat ini perlu kita ketahui bahwa ternyata ada beberapa keadaan dan juga waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Berikut ini beberapa waktu dan juga kondisi seseorang yang dilarang membaca ayat kursi pada waktu atau kondisi tersebut. Yang pertama yaitu di saat seseorang sedang ruku dan sujud dalam sholat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran di saat seseorang sedang ruku dan juga sujud dalam melaksanakan sholat. Dan ayat kursi ini merupakan salah satu ayat dari Al-Quran yang tentu saja tidak boleh kita baca di saat kita sedang dalam keadaan ruku dan juga sujud. Sebagaimana dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali, beliau telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangku membaca Al-Quran di saat ruku dan juga sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian waktu yang kedua yaitu ketika berada di toilet ataupun kamar mandi. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, beliau menjelaskan bahwa membaca Al-Quran sangat dianjurkan di tempat yang bersih. Maka oleh karena itu dari sebahagian ulama telah menganjurkan agar membacanya di masjid ataupun madrasah, karena tempat tersebut sudah memenuhi syarat dalam kebersihan serta termasuk tempat yang mulia. Sedangkan membaca Al-Quran atau ayat kursi di kamar mandi, para ulama telah berbeda pendapat. Ada yang berpendapat makruh hukumnya dan ada juga yang mengatakan tidak makruh. Namun hal itu tetap saja termasuk hal yang dilarang karena menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian waktu yang ketiga yaitu dalam keadaan mengantuk.
Sebagaimana Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saja di saat seseorang sedang mengantuk berat. Karena hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan salah baca yang pastinya akan merusak bahkan merubah bacaan ataupun makna dari ayat suci Al-Quran. Kemudian waktu yang keempat yaitu dalam keadaan menanggung hadas besar. Dan adapun yang dimaksud dengan hadas besar di sini yaitu ketika seseorang sedang junub, seperti misalnya sedang haid ataupun nifas. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya janganlah seorang wanita haid dan juga wanita junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Namun berbeda halnya dengan berzikir, maka zikir dalam keadaan tersebut itu sangat diperbolehkan. Sebagaimana Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang-orang yang sedang menanggung hadas kecil dan juga hadas besar seperti junub haid ataupun nifas, seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat dan juga doa. Namun dalam membaca ayat suci Al-Quran itu hukumnya haram membacanya bagi orang-orang yang sedang junub haid ataupun nifas, terkecuali jika ia membacanya di dalam hati. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah beberapa waktu yang dilarang membaca ayat kursi pada waktu-waktu tersebut, bahkan bisa mendapatkan dosa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.